bekerja, berperang, dan berjalan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Kita melakukan pekerjaan dalam kekristenan, berjuang dan berperang dalam kekristenan, dan berjalan dalam kekristenan. Untuk pekerjaan kekristenan, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kelengkapan untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Perlengkapan ini ditentukan oleh uraian tugas khusus yang diberikan untuk pekerjaan itu. Sebagai contoh dalam pekerjaan pendamaian manusia terhadap Allah, kita perlu mengetahui di mana orang yang perlu kita jangkau dan bagaimana menjangkaunya. Gambaran yang jelas ini menentukan perlengkapan seperti apa yang perlu kita gunakan dalam melakukan pekerjaan penginjilan. Misalkan strategi penjangkauan berbeda seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menjangkau orang-orang di mana mereka berada, dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk berjuang dalam peperangan rohani. Kita secara aktif bertempur memerangi kuasa kegelapan yang mencoba melawan kita dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Perlengkapan perang dan senjata kita ditentukan berdasarkan gambaran dan pemahaman siapa lawan kita. Misalkan Alkitab secara jelas menuliskan bagi kita perlengkapan yang Daud gunakan melawan raksasa Goliat dari Gad. Perlengkapan itu adalah batu, umban, dan perkataan firman yang diucapkan. Pelajari peristiwa ini, engkau akan memahami perkara rohani dari tindakan Daud. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 4. Namun demikian untuk perjalanan kekristenan kita yang mengacu pada aktivitas sehari-hari kehidupan kekristenan kita, di mana kita berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan Tuhan, kita tidak membutuhkan perlengkapan. Ketika engkau lahir baru, hidup dalam kehidupan kekristenan, menjadi hal yang alami yang engkau jalani dalam kodrat barumu dalam Kristus, menjadi sesuatu yang wajar bagi kita untuk berjalan dalam terang kita yang sebenarnya, serta menyadari diri kita di dalam Kristus dan dalam warisan kita di dalam Dia. Apapun yang membuat engkau tergantung kepada bantuan atau alat bantu adalah seperti menggunakan alat bantu berjalan bagi orang lumpuh supaya bisa bergerak dan berpindah. Tuhan tidak menginginkan engkau hidup seperti itu. Bukan kehendaknya engkau tergantung terus-menerus pada obat agar bisa hidup. Dia menginginkanmu hidup dalam kesehatan ilahi setiap hari, seperti Dia menginginkanmu hidup dalam kebenarannya dan memanifestasikan kemuliaan dan hikmat-Nya di setiap tempat. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku hidup dalam kekristenan. Hidupku adalah penggenapan dari karya firman. Ketika aku berbicara, itu adalah firman. Ketika aku bertindak, itu adalah firman. Aku menghidupi firman dalam menjalani keseharianku. Berjalan dalam kekristenan adalah hidupku. Itulah ekspresi hidupku sebagai pribadi. Karenanya aku bekerja, berperang, dan berjalan menurut firman Tuhan. Haleluya. Amin.